Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Sebelum belajar mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak, hari ini kita akan belajar mengenai upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, jadi kita akan mempelajari upaya apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membina masyarakat Madinah. Kita kan sudah tahu Nabi Muhammad dulu tinggalnya di Mekah, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah beserta pengikutnya ke Madinah. Nah, setelah sesampainya di Madinah, Rasulullah menjadi pemimpin di sana, dan upaya apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membina masyarakat Madinah. Ada 4 yang akan dibina oleh Rasulullah di kota Madinah. Yang pertama di bidang agama, yang kedua di bidang sosial, yang ketiga di bidang ekonomi, dan yang keempat bidang pertahanan. Kita hari ini belajar tentang di bidang agama dan di bidang sosial. Jadi yang pertama di bidang agama, apa saja yang dilakukan Rasulullah untuk membina agama di Madinah? Nah, mari kita baca. A. Pembinaan bidang Madinah. Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah SAW. Nah, setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah SAW. 1. Membangun masjid. Jadi Nabi Muhammad membangun masjid untuk tempat beribadah di Madinah. Bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi SAW pertama di Madinah adalah Masjid Nabawi. Nah, jadi Nabi Muhammad di sana di kota Madinah membangun masjid, namanya adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, mengajarkan agama. Nah, tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib itu ialah Madinah, adalah untuk berdakwah. Berdakwah itu artinya menyebarkan Islam, mengajak orang-orang untuk memeluk Islam. Untuk sesampainya di Yasrib atau Madinah, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Nah, jadi Nabi Muhammad berceramah di masjid, kemudian datang ke rumah untuk berceramah, berdakwah. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid. Nah, jadi ada yang tinggal di atau tidur, ya, tinggal tidak di rumah, tapi tinggalnya di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, tafaqquh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahlus suffah. Jadi orang-orang yang mereka hidupnya tidak mau tinggal di rumah, mereka tidur, makan di serambi masjid. Nah, mereka itu disebut dengan ahlu suffah. Ahlu suffah adalah orang yang tinggal di serambi masjid. Tinggal di situ mereka kegiatannya beribadah, menuntut ilmu. Dalam memahami agama, sebagian sahabat yang menjadi penghafal hadis seperti sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini banyak hafal hadis. Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan,
perbuatan atau pengakuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi apapun yang diceritakan Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah itu diingat atau dihafal oleh sahabat Nabi, diantaranya yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah, jadi Abu Hurairah yang menghabarkan kepada para sahabatnya sampai Rasulullah meninggal. Ya Abu Hurairah, misalnya Rasulullah bersabda, ya Rasulullah ini. Nah, nanti setelah Abu Hurairah meninggal, ada yang ingat dengan perkataan Abu Hurairah, lalu disebarkannya lagi kepada sahabat-sahabat yang lain hingga sampai sekarang. Nah, lalu akhirnya hadis-hadis itu dikumpulkan menjadi sebuah buku, lalu berbagai macam buku yang mengumpulkan hadis Rasulullah. Ada yang namanya buku Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis seperti sahabat Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi SAW untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah berceramah, ada yang tidak paham sahabat, lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah langsung. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk dan membina para sahabat untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah adalah dengan memberi contoh langsung. Nabi SAW mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid. Rasulullah rajin juga sholat di masjid, berzikir. Rasulullah rajin juga berzikir. I'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam di masjid sambil berzikir dan membaca Al-Quran. Nabi SAW juga mengajarkan sebagai macam ilmu kepada sahabat dan mempersilahkan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi SAW. Upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat religius dan pembelajar. Religius itu artinya taat beribadah, taat non agama. Nah, kemudian jadi kesimpulannya bahwa di bidang agama Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah yaitu membangun masjid dan mengajarkan agama. Jadi di masjid tadi bukan hanya tempat sholat, tetapi tempat untuk menuntut ilmu dan juga bermusyawarah. Kemudian Rasulullah mengajarkan segala ilmu kepada para sahabat. Terus di antara sahabat seperti Abu Hurairah menghafal apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang agama. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, pembinaan bidang sosial. Nah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi dan saling menolong, saling menghormati, santun dan menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Nabi SAW menekankan persaudaraan antara para sahabat muhajirin. Nah, muhajirin itu ialah dalam kurung penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor. Nah, Ansor itu adalah penduduk muslim asli Madinah. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah, bukan sahabat Ansor tulisannya ini. Itu sebenarnya sahabat muhajirin, kata-katanya salah tulis tuh. Sahabat muhajirin hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Nah, silakan anak-anak sahabat Ansor ini ganti dengan sahabat muhajirin. Ansarnya coret satu kali, terus di bawahnya di bawah Ansar tulis muhajirin. Sahabat muhajirin hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah.
Kaum Muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum muslimin di Madinah disebut sahabat Ansor. Arti Ansor adalah penolong. Jadi bukan orang-orang Muhajirin ya, mereka hanya membawa bekal seadanya. Nah, ketika mereka sudah sampai di Madinah, lalu bukan kaum Ansor nih menolongi ya. Nah, lalu kaum Ansor ini, Ansor kan artinya penolong. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kaum Ansar merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudara sesama muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antar mereka. Nah, jadi kaum Ansar ini merelakan rumah-rumah mereka. Nah, ada yang bisa rumah 2 diberikan sebutin gasan orang-orang Muhajirin. Nah, yang banyak punya kambing, punya unta, nah diberikan kepada kaum Muhajirin. Orang Ansar yang banyak punya uang, punya gandum dan tanah perkebunan dibagi-bagi gasan kaum orang Muhajirin. Karena mereka menganggap orang muslim itu bersaudara sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebab Tuhan kaum Ansar ini dermawan, nah, lalu kuatlah persaudaraan mereka di sana. Nabi SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong menolong. Nah, jadi kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini hidupnya tolong menolong, saling mengasihi. Karena itu kaum muslimin Madinah menganggap kaum muslimin dari Mekah Muhajirin disebut sebagai saudara. Nah, jadi orang Madinah ini menganggap orang Mekah yang beragama Islam itu adalah saudara mereka. Nah, ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Nah, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Nah, jadi dulu orang itu mau tolong menolong apabila keluarga mereka sendiri atau satu suku dengan mereka sendiri. Nah, bila suku lain mereka tidak saling tolong menolong, tidak mau membantu. Bila lain keluarga tidak mau membantu. Tapi sekarang asalkan dia orang Islam, apapun sukunya, siapapun orang tuanya, kainya, tetap saling tolong menolong mereka. Nah, karena mereka menganggap bahwa mereka orang Muhajirin adalah saudara, kaum Ansar adalah saudara di bidang ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan keislaman. Kaum Ansar telah menunjukkan keteladanan bahwa sesama muslim adalah saudara. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Nah, bantuan yang diberikan pun tidak hanya harta tetapi juga di perlindungan keamanan. Nah, jadi harta diberikan, sawah, rumah, gandum. Nah, kemudian diberikan keamanan, dijamin keamanan, tidak diserang, tidak diperangi. Nah, kemudian sebaliknya kaum Muhajirin juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansar dengan menjaga persaudaraan dan mengelola tanah maupun peternakan yang ia peroleh menjadi produktif. Nah, dengan demikian kaum Muhajirin tidak berpangku tangan dengan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya terhadap kaum Ansar secara terus-menerus. Nah, jadi kaum Muhajirin ini mereka sadar diri, ya, tidak bisa berpangku tangan minta layani terus, minta kebutuhan ini kepada kaum Ansar. Kaum Muhajirin mereka menyadari bahwa tidak bisa seperti terus menerus. Jadi harta yang diberikan oleh kaum Ansar kepada Muhajirin, tanah misalnya, atau misalnya peliharaan kambing. Nah, jadi kaum Muhajirin ini betul-betul menjaga, memelihara kambing, bagaimana caranya supaya menjadi gemuk dan makin banyak. Kemudian tanah yang diberikan oleh kaum Ansar itu dicocok tanami, misalnya bertanam sayur-sayuran, misalnya tanaman yang menjadi bahan pokok. Nah, jadi dengan hasil itulah kaum Muhajirin bisa
melanjutkan hidup. Kemudian Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Nah, bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan terhormat dan hormat kepada kedua orang tuanya. Sementara orang tua menyayangi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Rasulullah menyetarakan itu artinya menyamakan dengan adil anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dibunuh, sebagaimana budaya jahiliyah di masa lalu. Nah, jadi di masa jahiliyah dulu anak perempuan itu dibunuh karena anak perempuan itu adalah bagi mereka itu adalah aib, karena anak perempuan tidak bisa mempunyai kelebihan, maksudnya disuruh untuk berperan tidak bisa, disuruh misalnya memanjat pohon tidak bisa. Kalau laki-laki berperang bisa, memanjat pohon bisa, serba bisa. Kalau perempuan dianggap sebelah mata, lalu mereka malu kalau lahir anak mereka perempuan, mereka bunuh anak mereka. Itu budaya dulu, budaya sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang. Rasulullah melarang keras sahabatnya saling mencaci dan memfitnah, karena fitnah termasuk dosa besar. Mencaci juga dilarang karena menyebab pertengkaran dan permusuhan. Sebaliknya, Rasulullah menekankan para sahabat untuk husnuzon. Husnuzon itu artinya berprasangka baik. Dan tabayun itu artinya klarifikasi atau menjelaskan agar tidak terjadi salah paham. Rasulullah juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian, lingkungan masyarakat Madinah juga bersih dan indah. Usaha yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masyarakat di bidang sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Jadi orang-orang muhajirin dan ansar mereka dikawinkan, laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansar dan muhajirin dalam satu tempat. Jadi misalnya Rasulullah berdakwah di masjid, tidak berceramah. Jadi orang muhajirin ansar itu menjadi satu di dalam masjid itu, akan tidak bisa. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Jadi yang miskin kah, yang kaya kah, yang cantik kah, yang tidak cantik kah, adil semuanya, tidak dibedakan, sama, bersaudara. Keempat, melibatkan kaum muhajirin dan ansar dalam membangun masjid, bergotong royong. Itulah pelajaran kita hari ini tentang Rasulullah membangun masyarakat Madinah di bidang agama dan bidang sosial. Marilah mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.